Siti Aisyah adalah salah seorang putri tersayang Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi yang setia, yang kemudian menggantikan Nabi sebagai khalifah Islam yang pertama. Siti Aisyah lahir di Mekah pada tahun 614 Masehi, 8 tahun sebelum permulaan zaman hijrah. Orang tuanya sudah memeluk agama Islam. Sejak mulai kecil, anak gadis itu telah dididik sesuai dengan tradisi paling mulia, dan dengan sempurna dipersiapkan dan diberinya hak penuh untuk kemudian menduduki tempat yang mulia. Ia menjadi istri Nabi selama 10 tahun. Masih muda sewaktu dinikahkan dengan Nabi, tetapi ia memiliki kemampuan sangat baik sehingga dapat menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Nabi Muhammad SAW selama hidupnya diketahui memiliki 13 orang istri. Dari seluruhnya, hanya satu yang dinikahi dalam keadaan gadis, yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar. Selebihnya, istri Nabi Muhammad adalah seorang janda. Nabi Muhammad SAW menikahi Siti Aisyah di bulan Syawal. Kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah sudah ada sejak Siti Aisyah kecil. Namun ketika itu romantisme Nabi Muhammad berbentuk kasih sayang. Kasih sayang Nabi Muhammad disebut-sebut melebihi kasih sayang orang tua Siti Aisyah. Selama kehidupannya bersama Nabi Muhammad, Siti Aisyah ikut tumbuh dengan didikan dari Rasulullah. Sebab Siti Aisyah merupakan satu-satunya istri Rasulullah yang masih perawan karena dinikahi oleh Rasulullah ketika usianya masih kanak-kanak. Pertumbuhan Siti Aisyah tidak luput dari pantauan Nabi. Siti Aisyah tumbuh semakin dewasa dan matang. Suatu hari Siti Aisyah keluar bersama Nabi. Beliau mengajak bertanding lari untuk yang kedua kalinya setelah sebelumnya mereka pernah melakukannya ketika akan pergi ke Madinah. Namun kali ini pertandingan lari tersebut dimenangkan oleh Nabi. Siti Aisyah karena tubuhnya sudah padat dan berisi, Aisyah cemberut. Akan tetapi Nabi meledeknya dengan memberikan senyuman. Dikenangnya bahwa dulu Siti Aisyah yang menang, tetapi kali ini Nabi yang menang. Seluruh istri Nabi Muhammad ini saling berlomba mendapatkan perhatian sang suami. Namun ada yang sikapnya dianggap berlebihan sehingga Nabi Muhammad pun kerap gusar dibuatnya. Siti Aisyah adalah istri Rasulullah sepeninggal Nabi SAW. Beliau hidup sangat sederhana. Tunjangan yang diberikan para khalifah disumbangkan kepada fakir miskin. Beliau menjadi tempat bertanya bagi para sahabat Nabi Muhammad. Kehadirannya membuktikan bahwa ia seorang yang cerdas dan setia, dan sebagai istri sangat mencintai tokoh dermawan paling besar bagi umat manusia. Sosok itu adalah Siti Aisyah. Oleh Rasulullah SAW, Siti Aisyah memiliki panggilan sayang, yakni yang kemerah-merahan, karena kulitnya yang putih dan merona kemerahan. Zainab binti Jahsy hanyalah salah satu istri Nabi yang dicemburui Siti Aisyah di samping beberapa istri Nabi lainnya. Siti Aisyah juga pernah cemburu kepada Hafsah. Bahkan Siti Khadijah yang sudah meninggal dunia pun tak luput dari sikap cemburu Siti Aisyah. Kecemburuan Siti Aisyah terhadap istri pertama Rasulullah yang telah wafat, Siti Khadijah, hanya karena beliau sering menyebut namanya, memuji keseluruhan akhlaknya, serta mengenang kebersamaannya. Siti Khadijah hanyalah seorang perempuan tua, dan Allah telah memberi gantinya untuk engkau seorang perempuan yang lebih baik darinya, tegas Siti Aisyah. Perkataan Siti Aisyah ini kemudian ditepis oleh Rasulullah yang ingin membela Siti Khadijah agar tak ada yang menjelek-jelekannya. Apalagi Siti Aisyah berkata demikian tanpa alasan yang jelas dan hanya karena api cemburu. Sikap yang diperlihatkan Rasulullah ini mencerminkan dalamnya cinta dan keutamaan beliau karena senantiasa menjaga nama baik dan kehormatan istri. Dengan membela Siti Khadijah bukan berarti Rasulullah kemudian menyudutkan Siti Aisyah. Ini adalah proses pembelajaran yang menunjukkan bahwa Rasulullah mencintai semua istrinya dan akan menjaga kehormatan sang istri meskipun telah tiada. Cemburunya Siti Aisyah juga pernah dikisahkan saat suatu malam Rasulullah tidak berada di sampingnya, padahal malam itu adalah haknya. Siti Aisyah kemudian mendatangi tempat para istri Rasulullah yang lain, namun tak juga mendapati keberadaan sang suami.
Sampai akhirnya Siti Aisyah menemui Rasulullah tengah berada di masjid. Rasulullah ingin mengajarkan bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang penting dan harus diutamakan. Dalam menghadapi sifat cemburu Siti Aisyah, Rasulullah tidak pernah berkata kasar dan selalu bersikap lemah lembut. Hal ini yang menjadi tauladan bahwa Rasulullah menunjukkan rasa cinta pada seluruh istrinya tanpa pilih kasih. Di seluruh dunia, ia diakui sebagai pembawa riwayat paling otentik bagi ajaran Islam, seperti apa yang telah disunahkan oleh Nabi. Ia dianugerahi ingatan yang sangat tajam dan mampu mengingat segala pertanyaan yang diajukan oleh para tamu wanita kepada Nabi, serta juga mengingat segenap jawaban yang diberikan oleh Nabi. Diingatnya secara sempurna semua kuliah yang diberikan Nabi kepada para delegasi dan jemaah di masjid, karena kamar Siti Aisyah itu bersebelahan dengan masjid. Dengan cermat dan tekun ia mendengarkan dakwah, kuliah, dan diskusi Nabi dengan para sahabat dan orang-orang lain. Ia juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Nabi tentang soal-soal yang sulit dan rumit sehubungan dengan ajaran agama baru itu, yaitu Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan ia menjadi ilmuwan dan periwayat yang paling besar dan paling otentik bagi sunnah Nabi dan ajaran Islam. Siti Aisyah tidak ditakdirkan hidup bersama-sama dengan Nabi untuk waktu yang lama. Pernikahannya itu berlangsung hanya 10 tahun saja. Tahun 11 Hijriah 632 Masehi, Nabi wafat yang dimakamkan di kamar yang dihuni Siti Aisyah. Era khalifah Nabi digantikan oleh seorang sahabat yang setia, yaitu Abu Bakar. Sebagai khalifah Islam yang pertama, Siti Aisyah terus menduduki urutan ke-1, dan setelah Fatimah meninggal dunia di tahun 11 Hijrah, Siti Aisyah dianggap sebagai wanita yang paling penting di dunia Islam. Tetapi ayahnya Abu Bakar tidak berumur panjang. Ia meninggal dunia 2,5 tahun setelah Nabi wafat. Selama kekuasaan Umar Al-Faruq, khalifah yang kedua, Siti Aisyah menduduki posisi sebagai ibu utama di seluruh daerah-daerah Islam yang secara cepat makin meluas. Orang datang untuk meminta nasihat-nasihatnya yang bijaksana tentang segala hal yang penting. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijrah, sosok Siti Aisyah, istri dari Nabi Muhammad SAW, wafat. Pada hari itu, pada Ramadan yang harusnya jadi bulan indah bagi umat Islam bersedih. Bagaimana tidak, sosok Siti Aisyah bagi umat Islam bukan sekedar istri dari Rasulullah semata. Lebih dari itu, beliau adalah sosok ilmuwan cerdas, ahli hadis, dan tempat bertanya umat terkait Islam sepeninggal Nabi. Beliau memiliki julukan Ummul Mukminin, yang bermakna ibunda bagi seluruh umat yang beriman di seluruh dunia. Salah satu istri yang paling dicintai Rasulullah setelah Siti Khadijah. Selain sebagai istri Nabi, Siti Aisyah dalam hidupnya dikenal memiliki pengetahuan yang luas. Selama di Madinah misalnya, Siti Aisyah juga membuat semacam pesantren atau madrasah ilmu, tempat belajar Islam, dan terletak di pojok Masjid Nabawi, tak jauh dari kuburan Rasulullah. Siti Aisyah jatuh sakit selama beberapa bulan jelang Ramadan. Meskipun begitu, beliau tetap tidak pernah mengeluh sedikit pun. Bahkan ketika dijenguk para sahabat, ia seperti tidak menunjukkan dirinya sakit. Beliau pun berpulang setelah mengabdikan seluruh hidupnya untuk umat Islam. Ia wafat tatkala salat witir pada tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah atau 13 Juli 678 Masehi, ketika Siti Aisyah berusia 67 tahun. Sahabat Abu Hurairah lah yang memimpin sholat jenazah untuk Siti Aisyah. Siti Aisyah dimakamkan pada malam itu pula di Baqi, sebuah pemakaman utama yang terletak di Madinah, tak jauh dari Masjid Nabawi. Itulah tadi sejarah singkat mengenai Siti Aisyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.